Halo teman-temanku semua, para peserta WSO Rumah di Atas Bukit. Di video kali ini saya akan memberikan cara memotong kain menggunakan peralatan yang ada ya. Video ini khusus untuk kalian yang belum mempunyai rotary cutter dan penggaris inch. Tetapi saya doakan semoga kalian bisa segera memilikinya ya. Karena rotary cutter dan penggaris itu sangat penting ya, investasi yang luar biasa. Begitu juga dengan cutting mat. Kalian harus punya karena ini sangat berguna. Sekarang kita mulai saja. Di sini yang perlu kalian siapkan adalah karton, pena yang bisa dihapus, penggaris, pensil, penghapus, cutter, penggaris biasa, dan penggaris ini. Kalau teman-teman tidak punya ini, boleh pakai yang ini atau penggaris sekolah boleh. Nah, jika teman-teman punya yang ini, yang sentimeter, pakai saja. Oke. Nah, di sini di pola kalian akan menemukan banyak ukuran ya, 4,5 kali 4,5, 5 kali 5, dan seterusnya. Jika kalian belum memiliki rotary cutter atau penggaris, kalian bisa menggantinya dengan cutter biasa ya. Kemudian dengan penggaris besi kalau punya ya. Dan meteran. Nah, jadi di sini teman-teman yang kita lakukan pertama kali adalah membuat pola. Membuat pola dari karton ya. Karena kita tidak mungkin memotong kain dengan cutter ini ya. Jadi kita buat pola terlebih dulu. Di sini saya akan contohkan membuat pola 4,5 kali 2,5 ya. Teman-teman boleh ambil karton dari kardus bekas ya, yang cukup tebal sehingga kalau kita jiplak nanti di kain tidak mudah untuk menekuk. Sekarang kita akan membuat ukuran 4,5 kali 2,5. Jika kalian memiliki penggaris centimeter, gunakan. Tapi jika tidak punya, boleh pakai penggaris yang lain ya. Seperti ini contohnya. Yang penting untuk diperhatikan adalah teman-teman harus membuat garis siku-siku ya. Biasanya penggaris itu berbentuk siku-siku ya. Nah, yang kalian lakukan pertama kali adalah buat garis lurus dan siku-siku. Oke. Nah, di sini kalian sudah buat garis ya. Kalau di sini melengkung, teman-teman luruskan dulu. Ya, teman-teman luruskan dulu. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan bantuan meteran ya. Depannya sentimeter, belakangnya inch ya. Kita gunakan untuk mengukur panjang yang kita butuhkan. Misalnya kita akan membuat 4,5, maka kita mengukur dari ujung sini ya. Kalau teman-teman tidak yakin mana titik nolnya, boleh teman-teman mulai dari 10 ya. 10 nah, garisnya di sini 10, kemudian 4,5. Nah, teman-teman buat seperti ini. 4,5 di sini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ukur dari atas ke bawahnya adalah 2,5. Kita mulai tadi dari angka 10 ya. Jadi berapa? 12,5 ya. Kalau misalnya 2,5. Oke. Nah, di sini teman-teman belum panjang ya garisnya ya. Bisa dipanjangkan dengan penggaris dulu. Oke. Nah, kita 2,5 berarti kalau dimulai dari 10 berarti 12,5 ya teman-teman ya. Nah, kalau kita dari 0, nah seperti ini dari ujung besinya ya teman-teman ya. 2,5. Tapi jika teman-teman tadi tidak yakin dengan ujungnya, boleh tadi dimulai dari mana saja, boleh dari 10 ya, supaya kita menghitungnya gampang. Oke. 2,5 berarti 12,5 ya. 2,5. Oke. Sekarang kita garis kembali. Garis yang di sini teman-teman temukan dengan yang di tepi penggaris. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman buat garis lagi. Nah, seperti ini. Teman-teman buat lagi sepanjang 4,5. Sini ya.
Oke. Nah, teman-teman cek lagi panjang dari sini ke sini apakah 2,5. Sudah ya, pas ya 2,5 ya. Oke. Nah, teman-teman buat lagi garisnya. Nah, supaya kita yakin kita membentuk siku-siku, boleh di sini ya, sini, sehingga teman-teman membuat garis yang siku-siku ya. Nah, kalau sudah begini boleh langsung diperpanjang. Nah, seperti itu. Boleh, kalau kalian masih ragu bisa dicek kembali ya. Dan jangan lupa cek juga sudutnya harus 90 ya, jangan sampai miring. Oke, setelah itu teman-teman potong dengan cutter dan penggaris besi. Oke, sebaiknya tidak menggunakan gunting karena nanti akan menghasilkan garis yang kurang akurat ya. Nah, penggunaan cutting mat ini juga berfungsi ya untuk memotong kertas. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, silakan dipikirkan di tempat mana yang bisa, yang aman ya untuk memotong. Ada juga orang yang memotong di atas ubin, tapi hati-hati ya teman-teman ya, karena nanti cutter ini licin kalau di atas ubin. Oke, seperti itu. Dalam memotong juga harus presisi ya teman-teman ya, jangan sampai kita salah, nanti akan mengakibatkan pola di kain juga salah. Nah, seperti ini adalah 4,5 kali 2,5 inch. Nah, teman-teman bisa berikan selotip. Nah, teman-teman bisa berikan selotip ya, supaya lebih awet polanya. Teman-teman bisa berikan selotip supaya tidak mudah rusak ya. Nah, seperti ini. Kita gunting. Jangan sampai menggunting pola kartonnya. Oke, kita beri selotip lagi. Seperti ini untuk melindungi tepi karton ya. Kalau kalian punya plastik ya, semacam fiber atau plastik yang kaku, boleh sebagai pengganti dari karton. Oke, lanjut, kita masih merapikan dulu untuk melindungi. Oke. Jangan sampai ada yang mengganjal di tepi ya. Sudah seperti ini. Jadi sekarang kita bisa jiplak di atas kain. Nah, sekarang kita akan menjiplak di atas kain ya. Nah, seperti ini. Kalian gunakan pena yang bisa dihapus, atau kalau tidak ya sudah pakai pensil aja tipis. Kalau tepinya sudah lurus boleh kalian langsung letakkan pola di tepi ya, tapi kita anggap ini belum lurus ya. Oke, kita langsung saja buat, kita jiplak. Nah, sini seperti ini, dijaga polanya agar tidak bergeser ya, dijaga polanya agar tidak bergeser seperti ini. Oke, teman-teman boleh ngecek sekali lagi. Nah, tapi ini akan sangat memakan waktu ya, kalau setiap habis memotong kita cek, setiap habis motong kita cek. 4,5 ya. Oke, 2,5. Nah, setelah itu baru kita gunting. Nah, di sini memang kalian butuh kesabaran ya, karena saya tidak tahu cara memotong dengan cepat untuk berapa lapis kain. Misalnya seperti ini, saya khawatir nanti yang bawahnya tidak rata ya teman-teman ya. Kalau misalnya saya memotong 2
lembar. Coba ya, kita akan potong. Mungkin bisa dengan menggunakan pentul atau, tapi saya tidak sarankan. Oke, saya coba ya potong. Nah, di sini sudah terangkat ya, tapi tidak mengapa. Saya coba potong. Potong mengikuti garis teman-teman ya, jangan sampai salah. Oke. Saya hanya akan mengetes bagian bawahnya ya, bisa ukurannya sama atau tidak. Tapi saya tidak yakin ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian udah bisa melihat ya, ada perbedaan ya. Jadi saya tidak sarankan memotong 2 lapis sekaligus ya. Nah, jadi saya tidak yakin, saya tidak akan teruskan. Kita lebih baik memotong satu persatu ya, lembar per lembar, sehingga teman-teman bisa lebih yakin kalau yang teman-teman gunting itu sudah lurus, sudah sesuai ukuran yang teman-teman inginkan ya. Inilah kenapa kita membutuhkan rotary cutter, untuk menghemat waktu ya teman-teman ya, dan juga agar hasil potongan lebih akurat. Dan ditambah lagi kita butuh banyak sekali potongan-potongan kainnya untuk WS Rumah di Atas Bukit ini. Kalian banyak sekali yang harus dipotong. Jika satu potong ini aja memakan waktu 5 menit, kalian dipastikan akan lama ya nanti menyelesaikannya. Nah, seperti ini. Jadi begitu caranya teman-teman ya. Kita buat pola dulu dari karton. Menggunakan meteran ya. Jangan lupa yang kalian harus pastikan adalah tegak lurus ya. Kalian bisa gunakan benda apapun yang berbentuk tegak lurus untuk mengecek ya, seperti penggaris ini atau kartu atau benda lainnya ya. Nah, setelah itu baru dijeplak di atas kain, kemudian digunting dengan gunting kain. Sekali lagi saya doakan semoga teman-teman yang belum punya bisa segera memiliki rotary cutter, penggaris inch, dan juga cutting mat ya. Amin.